Hello everyone, welcome to my video. My name is Ferrandito Aljuni. In this video, I will discuss basic concept, component, and types of information system. I hope this video provides useful insight for all of you. Okay, let's start with the integration. In the ever-evolving digital era, information systems play a very important role in supporting various activities, both in the field of education, business, government, and other sectors. Information systems not only function as data management tools, but also as a medium to support more effective and efficient decision making. Di dalam era digital yang terus berkembang ini, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun sektor lainnya. Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, tetapi juga sebagai media untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Next, we will discuss the definition of information system. An information system is a combination of various information technology components that work together to collect, process, store, and disseminate information to support decision making in an organization. Jadi sistem informasi adalah sebuah gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Definition of information system according to expert. So here is what Johnny says. An information system is a combination of various components of information technology that work together to collect, process, store, and disseminate information. Jadi sistem informasi, kalau kata menurut Denise, sistem informasi adalah gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. But Eddie Sunanta says, an information system is a set of subsystems that are interconnected, come together and form a whole unit to support decision making. Jadi kalau kata Eddie Sunanta ya, sistem informasi ini adalah sebuah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan yang utuh untuk mendukung pengambilan keputusan. And the last one, O'Brien say, an information system is a combination of any unit that is managed, including people, hardware, software, computing network, and database that collect, change, and disseminate information about from an organization. Jadi kalau kata O'Brien ya, yang terakhir, sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit yang dikelola, termasuk orang, perangkat terkeras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang organisasi. Now let's take a look at the main component of information system. Jadi berikutnya kita akan membahas definisi ya tentang sistem informasi. And the one, hardware. Hardware is the physical component of an information system that include all the device needed to collect, process, store, and convey information. Hardware jadi adalah komponen fisik dari sistem informasi yang mencakup semua perangkat yang diperlukan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan sebuah informasi. Software is a set of instruction of or program that tell the hardware how to perform a specific task. Jadi software itu adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu perangkat keras tentang cara melakukan tugas tertentu. Data is fact and information that is collected and processed to produce useful information. Jadi data adalah fakta dan informasi yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan informasi yang berguna. Ya. People, this component includes all individuals involved in the use and management of information system. Di komponen ini mencakup semua individu yang terlibat dalam penggunaan dan pengolahan sistem informasi. And the last one, process. Process are the steps or procedures follow to the process data into information. Proses adalah langkah-langkah atau prosedur yang diikuti untuk mengelola data menjadi sebuah informasi. Next, we move on the types of information system commonly used. Jadi kita akan masuk ke jenis-jenis sistem informasi yang umum digunakan. And the one, management information system, MIS. Is a system that collects, process, and present information necessary for management and decision making. Is sistem yang mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk manajemen dalam pengambil keputusan. Enterprise Resource Planning, ERP.
is an information system that integrates all aspects of a business, including planning, production, sales, marketing, finance, and human resource in a single platform. Jadi sistem informasi yang mengintegrasikan semua aspek bisnis termasuk perencanaan, produksi, penjualan, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia dalam satu platform aja. Customer Relationship Management is a tool used to manage a company's interaction with current and potential customer. Jadi alat yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Decision Support System. DSS is an information system that assists manager in decision making by providing relevant data, analysis, and model. Jadi DSS ini adalah sistem informasi yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data, analis, dan model yang relevan. Okay, and the last, Executive Information System. Is a system designed to provide relevant and concise information to executive and senior manager. Jadi sistem yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan ringkas kepada eksekutif dan manajer senior. The Accounting Information System. System that collects, store, and processing accounting data to produce financial statement and other related information. Adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi terkait lainnya. Human Resource Information System. System used to manage data related to human resources, including payroll, recruitment, training, and employee development. Jadi HRIS ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data terkait sumber daya manusia termasuk penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Alright, now we have reached the conclusion. This paper discusses the basic concept, component, and types of information system that are very important in supporting various activities in the digital era. Information system not only function as a tool to manage data, but also as a means supports more effective and efficient decision making. With an information system, organization can optimize operational process and improve overall performance. Jadi dari makalah yang saya buat ini, dari presentasi yang saya presentasikan dari tadi, itu membahas tentang konsep dasar, komponen, dan jenis-jenis sistem informasi yang sangat penting dan mendukung berbagai aktivitas di era digital seperti sekarang ini. Sistem informasi juga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola data, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi, organisasi dapat mengoptimalkan proses operasional dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Okay, and this is the end of the presentation. Thank you for watching this video. I hope the information I've shared is helpful and your understanding of information system. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oh, if you have any question or feedback, feel free to leave a comment below. See you soon and terima kasih.